salah satu juga jubir dalam tim sukses Anies itu gitu. Panik saya tidur loh, panik banget loh. Dan kemarin kan, tahu kan Fritz Alorboy teman-teman, mantan pendukung militan Anies Baswedan juga yang sekarang sudah tobat, yang akhirnya mendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dia itu sedikit membuka fakta bahwa ya katanya kalau Mas Gibran berhasil dimakzulkan, yang akan menggantikannya kalau bukan Anies ya Abraham Samad juga. Dan ada beberapa nama lainnya gitu. Berarti ini merupakan mungkin operasi dari mantan militer untuk mencarikan Anies pekerjaan, teman-teman. Untuk saudara Ferry Ansari yang selalu bawa-bawa nama om gue ya, Om Anwar Usman. Mantap. Yang mengatakan bahwa Gibran harus dimakjulkan ya. Ini kelompoknya Ferry Ansari ya yang selalu ngomong wakil presiden kita Pak Gibran harus dimakjulkan karena tidak sesuai dengan konstitusi dan terkesan syarat dengan rekayasa. Ferry Ansari, kalau ngomong jangan sekate-kate lo, apalagi nuduh om gue ya. Om gue katanya telah bermain hukum dan lain-lain. Di situ di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 hakim, ya. Ada perwakilan dari DPR, ada perwakilan dari presiden, ada utusan dari Mahkamah Agung. Lo harus tahu konstruksi hukum, Ferry Ansari. Jangan asal ngerocos. Sama lo sama Ahmad Kojinuddin rombongan CS tuh, yang gua tantang debat nanti suatu saat. Jadi Gibran itu ya sudah sah menjadi presiden, mau ngapain lagi dimakjulkan? Kalau bisa dimakjulkan dengan catatan apabila beliau melanggar ya kedaulatan negara, melanggar undang-undang korupsi, tipikor dan lain-lainnya. Tapi kalau itu tidak ada, susah. Lagian juga ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang oportunitas pasal 35C. Setiap pidana yang dilakukan oleh pejabat publik demi kepentingan umum, jaksa wajib menyampingkan. Gitu. Masih paham, Dan Bang ada masa Firdaus. tenggang di situ. Kalau lo Ferry Ansari, kalau lo mau gugat, waktu itu tuh sebelum 14 hari harusnya lo gugat. Ya, jangan lo ngoceh-ngoceh sekarang ini sama kayak si Ahmad Kojinuddin, koar-koar bahwa Gibran itu tidak layak jadi wapres dan lain-lain. Lu bodoh banget tuh semua. Waduh. Lu bodoh banget gitu loh. Pemahaman lu tuh sangat kerdil. Cetek. Iya. Ya. Jangan jadi orang bodoh kita se-Indonesia ini. Harus pintar. Ada 14 hari waktu tenggang ya untuk mengajukan keberatan pada putusan hakim. Ya, kalau memang putusan hakim Mahkamah Konstitusi itu membuat lo tidak berkenan, lo ajukan dong waktu 14 hari lalu. Kalau udah lewat 14 hari, itu dianggap sudah menyetujui, bos. Ferry Ansari, marilah kita jadi anak-anak bangsa yang cerdas. Jangan bodoh terus. Kapan mau maju? Negara ini udah mau berkembang loh. Pak Prabowo di mana-mana sedang mementingkan rakyat. Keren. Lo ini sebenarnya pesanan dari mana sih? Waduh. Rombongan Ahmad Kojinuddin, Ferry Ansari, si siapa? Roy Suryo, ya? Pesanan dari mana sih sebenarnya nih? Kok ada aja gitu loh, pindah habis ijazah palsu pindah lagi ke Gibran pindah lagi ke masalah tambang, masalah kapal dan lain-lain. Lo ini apa ya? Lo semacam kayak penyakit lo, hati lo ada kista. Penyakit. Ya, hati lo semua nih ada kista. Ya, yang nggak seneng akan pemerintah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, Ferry Ansari lu gue tantang debat. Termasuk Roy Suryo dan Ahmad Kojinuddin, terutama lu ya pengacara yang sok jago. Gue tantang debat lo suatu saat. Ya, termasuk Roy Suryo, Roy Panci, termasuk si Rismon Sianipar. Ya, termasuk Dr. Tifa, termasuk nenek-nenek ompong. Nenek ompong mereka. Kan. Gue tantang debat lo suatu saat ya. Bila perlu Bang Egy Sujana dah, Profesor Egy Sujana, gue tantang debat. Ya, masalah ini. Jangan so-soan lo pada bikin masyarakat itu jadi sesat pikirannya. Jadi kelihatan bodoh di Indonesia gara-gara otak sesat lu orang. Ya, lihat bodoh nanti. Menurut gue ya, gue duga lu orang punya otak sesat. Baru dugaan gue. Baru dugaan. Ya. Nah makanya biar lu nggak dibilang sesat, lu lurusin pikiran lo. Buktikan gitu ya kan. Ini baru petarung teman-teman. Bang Firdaus Oiwobo menantang debat para pembenci Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dan tadi Bang Firdaus sempat menanyakan, kalian ini pesanan dari siapa sih? Pesanan dari mana sih? Apakah mereka pesanan dari asing teman-teman untuk membuat kekacauan di bangsa ini? Apakah mereka pesanan dari asing untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi sudah mengusir asing dari bangsa kita, dari negara kita, dari tambang-tambang kita yang besar-besar gitu ya kan? Waduh, karena ini peruntutan nih, penyerangan-penyerangan terhadap keluarga Pak Jokowi, ijazah palsu, pemakzulan Gibran, apalagi teman.